Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu masih materi mata pelajaran IPS kelas 8 bab 2. Ini adalah pertemuan ketiga, pembahasannya tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian persiapkan dulu catatannya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, adapun pembahasannya itu tentang bagian C, konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Itu ada dua. Yang pertama, konflik dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah integrasi sosial. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Pengertian konflik, apa sih yang dimaksud dengan konflik? Nah, pengertian konflik menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti apa? Yaitu seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antar satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan. Seperti apa sumber-sumber kemasyarakatan? Yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Nah, yang kedua yaitu menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, siapa saja sih yang dapat melakukan konflik? Semua orang dapat terlibat konflik. Nah, pada pelajaran kelas 7, kalian mempelajari tentang interaksi. Nah, dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kalian mungkin pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran antar teman di sekolah. Kejadian ini digolongkan konflik antar individu. Adapun konflik antar majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Nah, contoh konflik antara kelompok dengan kelompok adalah konflik para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Konflik bahkan dapat melibatkan dalam skala lebih luas konflik antar kelompok dan juga dapat berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa atau antar negara. Nah, perjuangan negara Palestina melawan penguasaan Israel pada saat sekarang merupakan salah satu konflik, yaitu antar negara. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasannya tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Apa saja sih faktornya? Yang pertama adalah perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat. Nah, yang pertama tadi ada faktor yang dapat menyebabkan konflik itu adalah perbedaan individu. Nah, manusia adalah individu yang unik. Jangankan manusia yang berbeda orang tua, suku, dan ras. Manusia yang lahir dari dalam satu rahim pun memiliki banyak perbedaan. Walaupun secara fisik sekilas sama, seperti dalam kasus bayi kembar, belum tentu pendirian dan perasaan kedua kembar tersebut sama. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungannya yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan sekelompoknya, dengan kelompoknya. Nah, sebagai contoh, para siswa dalam suatu kelas tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suaranya gendang, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Nah, yang kedua faktor dari penyebab terjadinya konflik sosial itu adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaannya bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan, tidak sopan, pantas, tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda.
Yang ketiga, faktor dari penyebab terjadinya konflik sosial itu adalah perbedaan kepentingan. Nah, maksud dari perbedaan kepentingan ini bahwasanya kalian bisa memperhatikan pada contoh gambar ini. Nah, dalam gambar ini tentang penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Pemerintah dan penguasa yakin bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, ganti rugi kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Peristiwa ini menggambarkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat. Maksud dari perubahan-perubahan nilai yang cepat, perundang-undangan atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai kajian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba terjadi. Sebagai contoh, peraturan merokok di tempat umum, pemerintah tidak langsung memberlakukannya di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Lalu perlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika secara langsung dengan cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu akibat dari konflik sosial. Nah, akibat dari konflik sosial itu dapat mengakibatkan apa? Nah, akibat dari terjadinya konflik sosial itu yang pertama yaitu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Maksud dari meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris atau sekutu. Terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dalam kelompok dengan kelompok yang lain. Yang kedua yaitu retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara maupun permanen ya, atau permanen itu kan tetap, jadi selamanya. Nah, kalian mungkin pernah konflik dengan temanmu yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin hubungan yang baik. Namun karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian berdua akhirnya saling memaafkan. Yang ketiga yaitu akibat terjadinya konflik sosial itu terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan atau saling membunuh. Nah, yang kelima itu terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, itu beberapa akibat terjadinya konflik sosial. Yang pertama tadi meningkatnya solidaritas sama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, yang selanjutnya, konflik dalam kehidupan sosial itu bagaimana sih cara menangani konfliknya atau bagaimana cara menangani konflik tersebut. Nah, cara menangani konflik, bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atau terjadinya konflik, terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Nah, cara yang pertama yaitu menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadinya atau hubungannya dengan orang lain. Nah, orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksakan kehendak.
Nah, terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara konflik akan itu harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Nah, yang ketiga yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadinya dengan orang tersebut. Yang keempat yaitu tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagai tujuannya dan meminta lawan. Nah, yang keempat itu tadi tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kelima yaitu kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Jadi, cara menangani konflik itu ada 5 cara. Yang pertama adalah menghindar, yang kedua memaksakan kehendak, yang ketiga menyesuaikan kepada keinginan orang lain, yang keempat adalah tawar-menawar, yang kelima adalah kolaborasi. Jadi, intinya untuk menyelesaikan cara menangani konflik yaitu harus dengan musyawarah atau win-win solution ya. Jadi tidak memihak kepada salah satu pihak itu ya, dan tidak ada yang dirugikan. Sekali lagi harus melalui dengan musyawarah atau win-win solution selain dari kelima cara tersebut. Nah, yang kedua pembahasannya itu tentang integrasi sosial ya. Yang kedua adalah tentang integrasi sosial. Di mana integrasi sosial itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah faktor-faktor terbentuknya integrasi. Yang kedua, bentuk-bentuk integrasi sosial dan proses integrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut Button bahwasanya integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting dalam perbedaan ras tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ada faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama adalah homogenitas kelompok, yang kedua besar kecilnya kelompok, yang ketiga mobilitas geografis, yang keempat efektivitas komunikasi. Nah, maksud dari homogenitas kelompok pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Nah, apabila homogenitasnya itu tinggi, maka integrasinya itu akan lebih lama tercapainya gitu ya. Yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaiannya di antara anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin seiring anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, yang ketiga adalah integrasi koersif. Nah, maksud dari integrasi normatif, integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing suku. Bugis
melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. Yang ketiga adalah integrasi kohesif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukannya mencerna integrasi. Nah, yang selanjutnya adalah proses integrasi. Proses integrasi itu ada dua. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua adalah akulturasi. Asimilasi bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meningkatkan sifat-sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua tadi akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru sehingga kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerimaan. Nah, yang terakhir adalah ada faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Yang pertama yaitu adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua adanya kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang selanjutnya yaitu adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Lalu yang kelima adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam adalah adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Yang terakhir adalah adanya musuh bersama dari luar. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya dalam hidup berbangsa dan bernegara kita juga tidak dapat lepas dari konflik. Karena itulah hendaknya konflik dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Sekian, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.